Coba diulang deh, ngomong apa sampean itu? Ngomong nggak jelas. Hei, ngapain? Perlu besi tua? Perlu besi tua. Ini ngomong apa ini? Ini sate. Terus maksudnya apa kok ngomong sate sama saya? Nah, saya gantiin perannya Pak Nur buat. Jadi dukun. Iya, yang sakit Wito Menot. Oh, nah, saya datang tes jadi dukun pakai baju hitam-hitam ngobati Wito Menot. Begitu saya obati bukan malah sembuh malah mati. Ginah itu doya udah ikut. Iya. Iya kan? Saya belum apa-apa. Tapi kan dilarang dia, kalau jinah kan nggak boleh jinah. Masa jinah boleh? Minta satenya satu. Jangan, nanti takut. Ini saya pesennya sate. Dapatnya lime. Padahal saya pesennya sate. Dapatnya lime. Sate 2, 3, 4, lime. Ini aneh nih. Ini satenya sate kambing tapi bumbunya bumbu kacang. Ini mau emang udah aneh nih kayaknya. Tapi daripada bumbu rujak nggak mungkin ya. Ini aneh. Kalau sate ayam harusnya pakai sate bumbunya bumbu kacang. Ini aneh nih. Ini nggak bener nih yang jualannya nih pasti nih. Gue ragu-ragu lagi nih. Tapi harus cobain nih. Ini ayam betina nih. Tahu. Horny. Nah, kalau jualan yang bener. Nih, hatenya nggak bener nih. Banyak ininya nih. Ini apa? Saya minta kalau misalnya ini karetnya masa di dalam, karetnya di luar dong. Coba diulang deh, ngomong apa sampean itu? Ngomong nggak jelas. Hei, ngapain? Perlu besi tua? Perlu besi tua. Ini ngomong apa ini? Ini sate. Terus maksudnya apa kok ngomong sate sama saya? Bukannya yang jualan sate? Jualan sate gimana ini? Ini disangka saya pedagang sate, ini belinya di mana? Kok saya yang ditegur? biasanya kan orang Madura yang jualan sate. Kalau nggak ngumpulin besi. Kalau ngomong yang enak sampean ya. Kalau ngomong yang enak sampean. Mohon maaf. Iya. Pernah dikirim ke kuburan sampean? Nggak pernah, tapi kalau nyekar pernah. Ngomong kalau orang Madura mesti jualan sate. Iya biasanya gitu. Loh, kamu nggak tahu bapak saya? Loh, bapak? Oh, bapak saya itu jualan sate deh. Ya berarti jualan sate dong, bener. Ya tapi beda satenya. Satenya, beda apa? Sate kambing apa sate ayam dong? Ini sate apa ini? Ini sate ayam. Loh, kalau bapak saya Ya? sate pete deh. Sate pite? Iya, pite. Ya pite itu ayam juga. Sama aja. Nih, jadi ini ceritanya gimana dulu, ceritain. Kok saya ditegur gimana? Sampean beli di mana? nggak tahu ini ya, dikasih saya pakai. Oh, ini sate Madura. Iya, Madura. Kamu nggak cocok, disangka saya yang jual. Enggak, ini sate Madura justru saya suka sate Madura. Tapi ini bumbunya bumbu kacang. Oke, coba. Cobain. Oh, bukan sate Madura ini, bukan. Dek. Bukan, coba, Dek. Itu di luar sate Madura apa? Oh, nanti dulu. Nanti dulu, Dek. Nanti dulu, belum kelihatan Maduranya, Dek. Coba satu lagi, barangkali sudah kelihatan. Kerasa nggak bangkalannya kerasa nggak? Belum juga. Pamekasannya udah ada belum pamekasannya? Ini kali nggak bisa ditelan. Aduh.
Ini jualan HP sampean? Iya, jualan HP saya. Dari HP ke HP. Ya. Hati ke hati. Iya. Jadi ini Abah ini mau datang ke sini mau ngapain nih, Bah? Mau perlu ada yang perlu saya banting? Itu yang saya bingung. Apa? Kenapa saya datang ke sini? Ya, itu kita ngomongin lah bareng-bareng. Oh iya ya. Ya, Abah kenapa ke sini tuh harus menjadi sebuah permasalahan? Aku sayang kamu. India nih. India. India. Hidungnya kok pesek gitu. Kan India tuh nggak semuanya. Ada yang becek. Kalau rampun jabi itu panjang ngaco. Panjang. Ini rampun jabu. Jadi hidungnya hidung jambu dia, rampun jambu. Aduh, ada mitunhe nih. Mitunhe. Mitunhe. Mana mitun? Mitunhe. Abah. Ini bukan mitun dek. Apa tuh he? Cakrukan. Carukan. Cakrukan itu masih saudara Cak Kadir deh. Oh, kecil he. Oh, tapi kayak orang India ya he. Iya. Turunan mungkin. Apa turunan ya? Ada turunan? Iya turunan. Dulu waktu itu kan saya di atas tuh ya. Terus sering Bukan di turunan jalan, bukan. Maksudnya tuh Abah tuh ada turunan nggak? Dari bapak, Oh, kakek, gitu. iya. Ini perlu diceritakan ini. Biar ketahuan ini kok mukanya kayak begini gitu. Oh gitu. Enggak, soalnya kalau misal Abah sekarang ngobrol-ngobrol gini, orang-orang yang baru nggak tahu Abah pasti nih, ih kok ini ngobrol sama orang Rohingya gitu. Takutnya disangka orang-orang Rohingya. Ini saya salah milih toko. Bener bah di sini bah. Ini deh. Ya, apa? Jangan denger dia. Iya, pelan-pelan aja. Bapak saya itu Arab dek. Tuh. Apa coba kata dia barusan? Apa? Ada Arab-Arabnya he. Tuh, dia tahu denger. Dengar. Oh kekerasan saya. Ya, makanya jangan kekerasan. Diulang. Pelan-pelan aja. Bapak saya Arab. Apa coba dia? Ada Arab. Dengar juga tetap. Habis ngulang yang pertama. Ini minum dulu nih. Minum apa dek? Minum dulu he, kan tadi abis makan kan he. Ini nih. Nah, sekarang minum dulu he. Siap. Bah, ini nih minum dulu air putihnya di sini khas banget nih, Bah. Moga-moga suatu saat nih ada mereknya di sini, Bah. Jadi dia bayar ke kita gitu. Kalau sekarang kita copot-copot walaupun mereka sebenarnya orang-orang udah pada tahu kalau bentuknya gini pasti mereknya itu gitu. Gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ini mereknya itu tuh nggak ngasih sponsor, emang nggak kira-kira dia mau. Pokoknya kalau kita udah tongkrongin begini, Bah, terus dia masih juga nggak masuk, ini orang pelit berarti. Gitu. Ini bayar enggak ini saya nih? Tenang, Bah, saya yang traktir, Bah. Bener nih. Jadi saya yang traktor semuanya. Gratis he. Ya, ayo minum he. Udah. Gimana rasanya? Enak banget. Enak kan? Iya. Aduh, ini Kalau nih. gitu he, lanjutin aja ngobrolnya Iya, ya. Saya iya. mau ke warung saya dulu ya. Makasih ya. Oke he. Iya. Bye Mitun he. Berani berapa? Anaknya. Berani berapa? Siapa? Dia. Itu. Iya. Ya paling saya tapcir 150. Jangan. Mbak, kadang-kadang Abah tuh nggak ada perkiraannya. Masa 150 orang dia pasarannya 100? Lebih murah. Oh, lebih murah. Lebih murah sebenarnya. Pasarannya 100 ya, Pak. Kelewat saya. Bah, kok Abah tuh katanya memang bukan orang Madura, tapi Ya. kenapa berdialek Madura? Saya memang asli orang Kediri. Orang Kediri, Iya. beri hormat dong. Kediri, beri hormat. Gitu. Ya kan biasa, Kediri, beri hormat gitu kan. Ini lucu orang ini. Ya. Kayak pelawak. Pelawak, walaupun nggak punya grup. Gimana tuh, Bah? Saya itu dulu ikut Sri Mulat. Lawak ikut Sri Mulat. Gimana dari Kediri? Sri Mulat tuh kan Solo, Surabaya, Iya kan? Jakarta. Iya, sebelumnya saya sudah punya keahlian di kampung, yaitu pemain sandiwara di kampung gitu loh. Akhirnya lama-lama, wah ini saya lihat Sri Mulat sudah ada di Jakarta di TV itu. Wah saya harus bisa masuk Sri Mulat, kayak gitu. Terus saya daftar di Sri Mulat Solo. Di Solo. Nah, di Solo 2 tahun, saya maju, udah bisa.
Tahu-tahu dipindah sama bos tuh ke Surabaya. Di Surabaya setahun. Akhirnya saya dipindah lagi ke Jakarta. Waktu dulu angkatan yang waktu di Solo tuh siapa aja yang waktu di Solo tuh? Saya yang kelihatan ya. Ya. Kelihatan punya nama itu Gogon yang jelas. Mas Gogon. Iya. Mas Betet? Bedet Solo belum. juga? Belum. Jadi setelah saya di Surabaya baru Bedet masuk Solo. Oh. Gitu. Jadi di situ ada Pak Subur almarhum. Iya, Ya, Pak dulu Subur. Pak Subur pendek itu ya. Pak Triman tuh di Surabaya ya dia ya? Surabaya semua. Iya. Dia dari Surabaya semua. Pokok yang ada di Jakarta itu 70% dari Surabaya. Di Solo itu main di mana? Di Balai Kembung. Balik kembung. Apa sih? Emang perut. Kembung. Tempatnya tuh apa? Balik kambang. Balik Ya, Kak. kambang. Jadi balik kalau kembung. masuk angin kan kembung. Masuk angin. Nggak tahu, sok tahu aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus main di situ. Iya. Ngomong-ngomong logat Maduranya hilang ya. Emang itu logat Madura buat nyari duit sebenarnya. Padahal tadi udah dipesen sama Jarwo loh. Logat Madura. Iya, saya gitu. Begitu masuk Lama-lama- lupa, lama-lama hilang. Hilang. Ya inilah kelihatan kalau saya bukan orang Madura. Iya, benar. Tapi secara tidak langsung akhirnya Abah Kadir ini mewakili orang-orang Madura dan orang-orang Madura juga seneng dengan Iya. ada mewakili gitu. Mewakili, cuman Yang logatnya kayak Madura-Madura di pelawak-pelawak siapa aja ya? dulu ada pertama sebelum saya itu almarhum Jalal. Oh iya, Dulu Mas Jalal Surya Group. Ya, Surya Iya. Group sempat main film juga. Iya, betul. Sama Eri Koko. Eri Koko, Susi Sunario, Esther tuh di situ dulu Di tuh situ, berempat dengan ya, Mas Jalal itu. Betul. Dari situ saya ke Jakarta baru 6 bulan ikut Sri Mulat, diajak keluar sama Basuki. Bikin grup, keluar dari Sri Mulat. Batik itu, bukan? Belum batik. Jadi kita keluar tuh 5 orang. Siapa aja tuh? Saya, Basuki, Timbul, Nurbuat, almarhum ya. Sama Mbak Burhana. Ya, 5 orang ini namanya Merdeka. Merdeka. Ya. Terus lama-lama si Pak Nurbuat sama Burhana dia keluar mendirikan grup sendiri. Karena suami istri mungkin. Iya. Karena suami istri bikin grup sendiri tinggal 3 orang. Akhirnya terus dikasih nama Batik itu. Batik Group. Dan ini saya pertama ketemu sama Abah, maksudnya muncul bermain bersama-sama itu di Eldorado Bandung. Ya. Acaranya Katanya Tawa. Ya. Katanya Tawa itu acaranya 2 hari ya. Itu tuh Padiangan. Ya. Ada Kang Ibing sama Om Kusman, ada Lenong Rumpi, Ya. Batik Group, ada Jayakarta sama ada Bagito. Ya, betul. Pada saat itu. Itu. Luar biasa itu, bener-bener full ngumpul di situ khusus untuk lawak dan 2 hari ya. 2 hari. Ya alhamdulillah sukses kita di Sukses, sana. alhamdulillah. Ya. Dulu masih apa namanya grupnya ente? Padiangan. Padiangan itu. Nah itu berlanjut di Sri Mulat itu setelah keluar sama Basuki, ya. Saya belum pernah main di TV tuh. Nah, Kebetulan ada ulang tahun TVRI gabungan. Pelawak-pelawak itu ya? pelawak semua. Ya. Jayakarta, ya. Betul Batik Group kalau nggak salah dulu ya. Enggak. Batik Group. Masih ada grupnya Pak Nurbuat juga. Pak Nurbuat kan udah bikin grup tuh. Ya. Grupnya apa ya Pak Nurbuat itu ya? Pak Nurbuat. Iya, grupnya. Namanya apa? Oh, jorok banget masa namanya Anu. anunya Anunya Iya. Bikin grup, nggak tahu lah lupa saya namanya. Udahlah, lupakan aja lah. Namanya agak susah itu. Nah, bikin grup terus pas gabung di situ ada Jayakarta, ada Kolik Group, ada Dian Group, ada Kolik Group kan punya Pelita dia. Iya, Pelita Group. Iya. Ada Dian Dian ada. Group. Ya. Terus grup saya ada Basuki, Timbul. Itulah ya namanya udah rezeki atau sudah waktunya. Betul. Kalau udah waktunya tuh. Nah, saya itu main jadi pembantu sama Timbul. Sutradaranya Cahyono. Akhirnya Timbul protes. Kadir tuh orang baru, kalau saya main sama Kadir belum tentu bisa. Soalnya peran pembantu rumah tangga kan berat. Berat, betul. Nah, akhirnya Pak Timbul usul diganti Pak Nurbuat. Oh, Pak Nurbuat yang jadi Pembantu sama Pak Timbul. Pak Nurbuat jadi dukun. Nah, saya
gantiin perannya Pak Nur buat. Jadi dukun. Iya, yang sakit Wito Menot. Oh, nah, saya datang tes jadi dukun pakai baju hitam-hitam ngobati Wito Menot. Begitu saya obati bukan malah sembuh malah mati. Itu si Wito. Oh, kok Wito mainnya sebentar banget sih? Kasihan banget. Loh, Wito sebentar kan? Iya. Ya saya juga sebentar. Sama ya. Wito mati, saya pulang. Sama iya betul. Pulang udah nggak muncul lagi saya. Padahal itu durasi 2 jam. 2 jam main sebentar, tapi orang yang nonton pasti punya kesan ya, sehingga dari situ kan? Itulah Pak Abbas Sakub sutradara menyiapkan film, tinggal satu tokoh yang belum dapat. Yaitu peran saya. Peran Maduranya itu yang dicari. Dia ngelihatnya justru di TVRI itu. Dia dulu kan ada Betacam ya, dia rekam. Begitu direkam, besok pagi disetel, dia tungguin. Ini orang ini nggak keluar lagi kemana. Disangkanya saya ikut Menot. Bisa gitu ya? Iya, tungguin akhirnya. Kenapa Pak? Kru-krunya ini. Iya. Krunya di situ ngomong, "Oh, ini orang baru Pak, ini Pak, namanya Kadir nih. Ini orang Sri Mulat tapi sudah keluar, sekarang tinggal di Tomang." Nggak tahu apa Pak Abbas Sakub, saya keluar 5 menit, feelingnya itu. Betul. Bisa nggak nyari orang ini katanya gitu. Bisa Pak. Saya dijemput sama krunya itu di Tomang. Diajak ke situ sama Pak. Ketemu sama Pak Abbas. Ditanya mau main film nggak? Mau main film nggak? Mau lah, dia gila. Orang nggak ada kerjaan. Udah main di TVRI cuma sebentar. Begitu ditawarin, ya iyalah Pak. Ya iyalah Pak. Oke, dites sama Astrada ini. Di depan kamera. Suruh baca naskah sama Astradanya. Tahu nggak yang nonton siapa? Nggak tahu siapa. Di samping sini nih. Itu yang pemain top-topnya. Wah, Deddy Miswar. Waduh. Eva Arnas. Rima Melati. Jainal Abidin. Itu yang udah terkenal di dunia perfilman. Ya iyalah, itu yang main nantinya itu. Asmuni. Ada Doyo duduk di sana tuh Doyo. Wah, Doyo ada juga. Di rumahnya Pak Abbas itu tes. Wah, sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai 3 kali? Loh, seminggu. Hah? Tesnya sampai seminggu? Orang di tes pertama itu tahu nggak? Orang keringetan kan biasanya dari sini ya. Ini dari atas. Muncurnya dari sini keringetin. Waduh. Lucu. Tapi ya? nggak bisa seminggu gitu ya? Kalau sekarang kan orang bodoh. Nggak juga lah, bukan masalah bodohnya. Kalau begitu, jadi dulu tuh untuk membuat sesuatu itu memang dipikirkan. Nah, kebetulan saya itu kalau di Jawa dulu sebelum saya jadi pelawak, saya pemain drama, peran saya khusus antagonis. Di situ dapat peran antagonis pimpinan perampok. Kecil bagi saya gitu aja. Yakin aja saya. Begitu 3 hari saya didudukkan. Itu belum logat Madura. Oh, belum. Ditanya, Kadir bisa logat Madura, Mbak? Enggak. Saya bingung juga, gimana saya jawab ya. Saya bisa, tapi begini Pak. Saya pernah merankan jadi Madura di sandiwara saya. Itu cuman gini-gini aja, saya gitu. Coba deh, dites. Jalal dulu yang orbitkan ya Pak Abbas Sakub itu. Iya, betul. Film-filmnya juga ya waktu dulu ya. Akhirnya, Inem Pelayan Seksi waktu dulu tuh kan? Iya kan? Ginah itu Doya udah ikut. Iya. Iya kan? Saya belum apa-apa. Tapi kan dilarang dia. Kalau Gina kan nggak boleh. Masa Gina boleh? Minta satenya 1. Jangan. Nanti takutnya dagingnya dimakan, satenya ditusuk ke saya. Enggak, buat telinganya. Orang Gina. Apa tadi kamu ngomong? Gina. Jelasin enggak berani. Nah itu logat Madura didengerin sekali, besoknya lagi sampai 4 hari nyatakan kamu pemainnya. Film pertamanya apa itu waktu itu tuh? Cintaku di Rumah Suzun. Oh, yang sama Deddy Miswar itu ya? Iya. Itu gugup nggak sih ketika bermain dengan, kan kebayanglah dari Kediri, Solo ini tiba-tiba ketemu dengan orang-orang yang kita tuh lihat di film-film gitu. Ini Orang ketemu langsung. Masa nggak denger tadi saya bilang? Keringat itu keluar dari sini. Iya, benar-benar ya. Kerotos-kerotos gitu. Tapi kan itu cuma diliatin. Tapi ketika syuting, apa syutingnya? enggak. Alhamdulillah enggak.
Begitu Pak Abbas sudah bilang pemainnya kamu. Wah, Yakin dia seperti itu. yakin Iya. udah. Masalah honor bicara sendiri sama juragan. Udah enak. Aman dong. Aman. Akhirnya begitu udah. Yes, udah oke. Itu Mas Doyok tuh jadi apa tuh waktu di Cinta Rumah Susun? Cintaku di Rumah Susun dia punya peran juga. Iya. Hah? Tapi belum ada Kadir Doyok tuh belum ada waktu Kalau itu. Doyo mainnya ya itulah Doyo. Kalau saya ada 2 peran kayaknya dalam Adegan itu. Saya jadi antagonis yang betul-betul pimpinan rampok yang kasar. Setelah ketemu orang perempuan jadi blow on. Jadi orang goblok. Itu begitu saya dites itu wah Pak Abbas seneng. Makanya dipakai terus. Nah, kalau ente mungkin sekarang syuting paling one take ya dah. Iya. 2 kali udah selesai. Saya berapa kali? 20 kali. Dan itu zamannya masih film lagi, bukan Film. yang digital. Kalau dulu tuh film mahal banget kalau misalnya harus ini kan harus dibuang kan itu. Itu tahu nggak? Ini kalau dialog panjang segini, kalau Iya. sekarang panjang segini nggak apal. Oke, sambung. Iya, sambung lagi, iya, editnya. Dulu nggak apal segini, ulang Dari depan. awal. Filmnya hilang. Itu yang suka bikin marah-marah teman main kadang-kadang. Dia udah Iya, oh iya. Iya kan? Gimana nggak saya? Iya. Saya orang baru, 20 kali, 20 take, bayangin aja. Ya udah saya pamit pulang ya. Belum. Tapi untung setelah itu kan berjalan lah dengan Kadir Doyoknya itu. Iya. Dengan di film berapa film tuh waktu dulu ya Kadir Doyok? Berapa? Cuman 25. 25 cuman berapa 25. Karena dulu waktu itu tuh memang mengisi kekosongan setiap lebaran udah Enggak jadi lah. enggak tradisi itu tuh tradisi. Oh, iya. Warkop sama Kadir Doyok itu berdua tuh. Gini. Saya dulu kontraknya setahun 4 kali. Satu 4 film? 4 film Iya, 1 tahun. 1 tahun. Nanti kalau Pak Abbas, Pak siapa? Pak Ram lagi banyak produksi film, Dikocok. ya kita setahun 3 kali. Param itu dikocok nggak waktu itu? biar lebih segar. Burake. Omongannya ini jorok. Wah, Param gue waktu tuh yang Nggak bikin gitu, aja. gini loh ya. Param kocok itu kan jamu. Iya kan? Saya tahu. Iya. Cuma omonganmu nggak dilanjutkan ke situ. Oh iya. Tadi Kamu bilang Pak Ram dikocok ya, gitu. Ini yang saya nggak berani jawab itu. Maaf, Burake. Ini sebetulnya podcast apa toko HP sih? toko HP, Pak. Saya nyesel nyasar sini. Jangan dong, nggak boleh gitu. Akhirnya kontrak lah dengan Multivision. Bukan Multivision. Param kan Parkit Film. Parkit ya Param tuh ya? Iya, Multi itu kan barusan. Oh, yang sinetron-sinetronnya. Setelah dunia film itu turun tahun 94 ya. Film itu habis, munculnya televisi swasta, film hilang. Iya. Semua orang nonton televisi swasta mulai karena di muncul. situ dulu ada satu televisi swasta yang selalu munculkan film tiap malam tiap Iya. hari. Iya kan? Iya. Film-film masuk HBO juga yang bagus-bagus dulu. Ya itulah. Ya udah saya minta sanggup mau pulang. Nanti dulu ini perjalanan belum Diajak ngobrol terus. diajak ngobrol. Nggak gitu. Nah, ini sebetulnya ini pelayan toko sini atau siapa sih? Bukan. Ini dia warung sebelah, di warung sebelah. Di warung sebelah. Warung remang-remang. Abah He, tadi kan Abah udah He. minum kan He? Iya, Ya. Ini bonnya He. Ya, ya. Iya. Kok bonnya? Iya, bayar dong. Leh, Bon apa? Minum enggak ini. apa-apa. Enggak, udah. Saya yang lihat, Bah. Heh? Gitu ya, Saya yang He. lihat. Ini Abah yang bayar. Saya cuma yang lihat. Saya lihat Abah yang bayar. Nggak gitu. Apa sih? Iya tuh He. Kalau dari soto aja kan dapat untung banyak lah. Jangan gitulah. Nggak gitu. Ini tadi yang ngasih siapa? Kok terus suruh bayar ini? Iya dia yang ngasih. Iya, kan kalau ngasih gratis He, tapi kalau Minumnya bayar. He. Dia ngasihnya gratis. Tapi ketika kita minum bayar. Kasihnya gratis. Iya. Minumnya bayar. Bayar. Iya He. Berapa satu botol, Dek? Berapa ini? Satu botol. Harganya, Satu botol He. Ini. Itu harganya 25.000 He. 25. 25. Ini saya baru minum sedikit, saya bayar 5.000 ya. Saya balikin deh. Kan kemasannya udah dibuka. Hah?
Kemasan udah dibuka. Kemasan udah dibuka. Ya urusannya dia, masa gitu. Di tempat saya 2.000. Wah, bener. Iya. Ayo kita ke Galaksi ya. Datengin sotonya Pak Kadir di sono. Coba ini 2.000 katanya. Nggak, di sebelah saya. Oh, sebelah. Ini di tempat saya 5.000. 5.000. Ini yang paling wajar emang 5.000 ini. Mana nih? Ya udah nanti pelunasannya datang ke warung Nggak, saya aja ya, He. Pinjam duitnya dulu deh 25. Nanti saya bayar 50. Nggak ada, dia aja masih utang sama saya. Itu ya? Iya. Ya udah saya ikut utang deh. Ya udah nanti simpen dulu lah. Oh ya udah, Ya. He. Kalau gitu Ya. sambil nunggu hutangnya nanti dibayar, He, saya mau main sulap ya, He. Boleh ya, He? Main sulap. Iya, pemain Iya. sulap. Ini pesulap. Iya. Kenal Nanti nggak sama Pak De Prapto? Praptom pempek. Praptom pempek. Aduh. Loh, Pak De Prapto pesulap loh. Pesulap dia. Oh iya, saya pernah disulap nggak balik-balik. Apa itu yang He? Gak balik-balik, He? Ya, nggak balik-balik. Prapde, Ya. dia nggak tahu mungkin. Ada namanya Pade Prapto Empe namanya. Dia adalah pesulap pertama. Kalau kamu pernah David Copperfield tahu, Iya. dia pernah menghilangkan patung Liberty. Ah. Pade Prapto itu pernah menghilangkan mertuanya. dia usir kan? Keluar kalian. Diusir sama dia. Nah, itu menantu durhaka itu. Iya. Sampai akhirnya kebakaran rumahnya. Tapi bisa kehormatan loh, He. Bisa ketemu sama Abah He. Dulu saya masih kecil suka lihat Abah He. Masa? Iya. Kamu kecil? Iya, masih kecil, masih ingus-ingusan gitu. Oh, yang berangkang itu kamu ya? Berangkat, He. Boleh saya besok Boleh. sama Mama? Boleh. Pokoknya sulap ini paling enak ya. Bagus nggak sulapnya? Ini Enak banget. Soalnya saya biasa nonton Pak De Prapto, bagus tuh. Oh, ini seksi. Oh, iya. Ini sulap bukannya kayak Pade Prapto gitu, keluar kelinci. Enggak, kita Keluar apa dia? ada susu terus kita elap, namanya sulap itu. Ini jorok ya. Ini biar sehat. Ah, saya nggak ngomong jorok aja sehat. Aku balik ke situ ya, He. Iya, Mana deh? boleh. Deket sama Abah ya, He. Ya, He, ya. Boleh, sini. He. Nah, ini anaknya pedagang jahe apa sih? India, hehe itu India. India. Iya. Oh ya, pernah tetangga saya bilang kalau ngomong ketumbar miri jahe ketumbar. Iya, tuh. Itu Kan aja jahe. diulang-ulang Iya. ya. Bukan benar, jangan-jangan ini cucunya Mitun, He. Mitun he. Iya. Oh, hehe. Mintun Cakraborty. Iya. Gimana? Coba sulapnya gimana? Tahu nggak ini ada pot, He? Tahu itu pot. Kalau pot ketemu sama pot, He, jadi apa, He? Pot ketemu sama pot, Iya, ketemu pot, ya numpuk pot. Potnya numpuk. Pokoknya numpuk. Terima kasih ya sudah memberikan jawaban, He, karena saya nggak tahu sebenarnya jawabannya, He. Hehehe. Lama-lama takut lu sama. Wah, Pak He, ini ada pot, He. Iya. Terus ini tahu nggak ini apa? tongkat. Tongkatnya ini nggak bisa belok ke kiri, He, nggak bisa belok ke kanan, He. Oh gitu. Ya, dia on terus ke atas. Oh. Wah seneng ya. Iya. On Coba. terus nih. Kayak tongkatnya dia nih. Lurus. Tongkat Ali. Tongkat Ali. Terus di sini kosong, He. Iya, he. Hampa, He. Hampa, he. Hampa, He. Hai. Iya. Tarik nafas dulu, He. Hai, hai. Ini kebanyakan hai mabuk gue ini. Kalau kita satukan, He, ini ada yang hampa, He. Nah. Ya, sedikit berlobang, He. He. Kita masukin tongkat, He. Iya, iya. Ya, kita masukin, He. Jadi Oh, longgar ya. Janda itu. Janda bolong dong kalau dia. Iya, Bunga. 1 bulan sih kayaknya, He, jandanya, He. Jadi apa? Jadi duit. Jadi hati aku yang berbunga-bunga, He. Oh, luar biasa ya. Saya curiga ini. Curiganya kenapa? Istrinya Pak De Prapto. Kemungkinan nih, kayaknya. Sama sulapnya kayaknya. Ya. Ya. Abah, He, nanti jangan lupa ya, He, bonnya, He, antar ke warung Iya. saya. Siap, Iya, siap. iya. Nanti dianterin ya. Oh iya. Oke, Yo. sama-sama. Ya itulah pesulap lah. Dadah. Ya. Mampir nanti ke warung saya ya. Iya, iya, nginep 2 malam boleh. Oh, boleh, He, jangan lupa bonnya ya, He. Iya, iya, iya. Iya, iya. Malah ganggu pikiran. Bah, ini balik lagi nih, Bah. Ketika Abah udah mendapatkan yang namanya berlimpah lah, maksudnya tuh kerjaannya juga banyak, kontrak yang seperti Iya, itu. alhamdulillah. Bang. Itu dipakai apa tuh, Bah? Si
hasil-hasil itu tuh? Jadi investasinya kemana? Kalau saya cerita nanti disangka sombong ya, Pak D. Ini Pak siapa sih namanya ini? Pak Rudi. Nakut. Pak Rudi pernah ditraktir dalam satu hotel gitu yang pesta gitu nggak tuh? Ya, alhamdulillah ya. Saya bisa bikin rumah buat orang tua. Ada saudara saya itu ada berapa orang, 5 itu saya bikinin rumah semua. Amin. Walaupun kecil-kecil Ya. karena anaknya orang nggak punya kan. betul. Kita mikir saudara semua, terus saya bikin di Tegal buat keluarga, istri juga ya. Terus ada rumah di Jakarta, ada ruko dulu di Pondok Kelapa, ada yang di Tambun, Ya. gitulah. Invest gitu Invest-investnya. dulu ya. Belum kepikir untuk bisnis pada saat itu ya? Saya tahun 91 sudah jadi subkontraktor. Oh, kontraktor Untuk perumahan Masukin- khusus BTN. Ya, jadi di properti. saya bagian bangunkan fisiknya aja. Iya. Ya. Saya dapat kerjaan dari developer. Bangun berapa rumah gitu kan? Sekali bangun saya paling dikit dulu PTN sih ya. Iya. Paling dikit 50 rumah. Ya gede lah, Ya, banyak lah pernah sekali bangun 100 rumah pernah. Saya punya tim, kebetulan saudara saya dulu, saudara sepupu yang dari Bondowoso itu, dia itu kan biasa ikut orang, tapi dia pimpro ikut orang. Akhirnya saya panggil, Dia bisa mimpin sendiri gitu. Jadi pimpro. ada mandornya juga, ya. Saya masih syuting film. Saya cuman berapa hari sekali nengok ke lapangan. Di Sukatani, ya Sukatani itu banyak saya bangun. Di Pasar Kemis Tangerang, ya. Jadi itu berarti udah mulai bisnis pada saat itu ya? Ya, udah tahun 91. Tapi nggak terpikirkan kalau misalnya di usia kita yang seperti udah mulai berkurang acara kita dipakainya untuk apa? Sebagai orang penghibur itu mulai berkurang kerjaannya. Nah itu tadi belakangan itu terpikirkan. Setelah saya 4 tahun di kontraktor, abang saya sepupu kena stroke, dia meninggal. Nah, itu saya percayakan orang lain nggak jalan. Akhirnya saya tutup usaha itu. Terus tahun 94 saya tutup. Tahun 95 saya merintis bikin Reoni Sri Mulat itu. Oh iya. Nah, Indosiar ya kalau nggak salah ya. 96 laku saya jual ke Indosiar itu. Iya. Kebetulan namanya Sri Mulat itu saya sewa. Iya. Saya bayar royalti. Bayar royaltinya. Ya. Sampai Koko ya? Koko berarti ya? ya. Itu sampai tahun 2000-an itu. Sebelum tahun 2000 saya udah mikir bahwa nantinya bagaimana saya menyiapkan diri bikin rumah burung di kampung, burung walet. Ya, kebetulan saya bikin ada 2 gede-gede. Pertama ada burungnya, burung seriti biasalah ya. Nah, itu kita bangun, kita piara. Lah ternyata sampai 5 tahun tuh ndak ada hasilnya. Saya ganti telur walet. Nanti kalau sudah diganti dia jadi walet, hilang, kabur. Itu terus berjalan begitu terus, berarti kan nggak jodoh. Iya betul. Sudah 5 tahun. Nah, begitu saya jatuh. Itu rumah walet 2 itu saya jual semua, udah saya habisin, dijual, dibeli orang, nggak tahu ganti orang nasibnya gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas seriti semua, banyak seritinya yang penuh. Tapi setiap diganti kenapa hilang? Ya ndak jodoh aja lah. Iya betul, itu bukan memang bukan harus ngambil bukan dari situlah. Bukan dari situ. Banyak waktu itu pernah jatuh, saya sakit kena jantung 5 tahun nganggur itu saya juali semua. Ada beberapa rumah termasuk rumah burung itu ya. Terus udahlah, mobil saya nggak punya udah. Saya tinggal 1 rumah yang saya tempati sama ruko yang ada di Pondok Kelapa. Lainnya saya juali semua udah, tinggal itu. Tahun 2006, saya masih punya sisa tanah. Oh masih ada tanah. Ada di Tambun, di Grand Wisata waktu itu ya. Saya punya itu. Tahu-tahu Grand Wisata besar kan, tanah saya jadi naik. Tinggi harganya. Nah itu saya bangkit lagi. Begitu tuh tanah itu saya jual, wah kalau begini terus nggak bisa saya nganggur 5 tahun. Iya. Habis semua udah, tinggal itu aja. Tanah itu saya jual. Sebetulnya tanah itu saya jual murah nggak laku. Begitu dibeli sama Grand Wisata, kawasan itu tanah Langsung, saya ikut naik. iya. Begitu naik, saya jual mahal. Waktu itu saya terima uang sekitar 500 juta ya. 500 juta. Terus dipakai apa itu modal akhirnya?
Itu saya buat belajar bikin warung sebagian. Karena saya enggak punya mobil, beli mobil. Terus itu saya buat bertahap, saya belajar bikin warung. Terus sampai sekarang ini tetap berpegangan dengan warungnya itu. Dan itu sekarang kan jadi untuk teman-teman yang mau kalau ke Galaxy ya, Galaxy mampir ke Soto Kudus Abah Kadir. Iya. Itu saya sudah merasakannya langsung dan memang bukan karena mengandalkan nama ya, rasanya juga memang enak, betul itu di sana. Ya, waktu itu saya memang cari guru yang benar-benar cocok buat rasanya, saya, ya karena saya sudah muter yang paling cocok masakannya dia gitu. Dan itu udah berapa lama ya sekarang ya, Bah? Udah sama yang apa masaknya itu, enggak yang kerja sama orang yang masaknya Soto Kudus itu? Saya enggak, saya ngajari istri saya bayar dia pulang. Oh gitu. Pulang ke Kudus. Diajarin saya sampai sekarang dia enggak, dia cuma ngajarin. Belajarin untuk masaknya, bumbunya seperti ini. Nih gitu ya, terus orangnya. Oh, sekarang yang masak tuh istri sebenarnya. Istri semua istri. Jadi kalau saya ngandalin orang lain ya repot. Dulu pernah saya ngandalin orang lain sebelum buka Soto Kudus. Saya pernah buka Soto Surabaya. Baru berjalan 6 bulan mulai naik ditinggal. Iya betul. Jadi saya nggak bisa. Nggak boleh tergantung sama orang gitu ya? Nggak boleh. Jadi kita harus bisa sendiri ya. Nah udah gitu saya bangkit lagi itu setelah ibu saya meninggal. Saya kan bikin rumah di Kediri di tengah kota itu kan gede ya waktu itu. Nah itulah saya dapat duit lagi dari situ. Saya belikan di Tambun, dapat 2, saya belikan di Tegal lagi buat adik saya lagi gitu ya. Jadi itu saya bangkitnya lagi dari Tambun. Itu yang agak dari Kediri itu agak bangkit, agak lumayan lah dapat duitnya karena rumahnya gede waktu itu. Tapi berarti kan akhirnya di usaha yang lain sebenarnya, bukan di karir sebagai seorang pelawaknya. Dia pelawak saya tahun 2003 itu sudah mulai menurun. Iya, 2003 ya berarti. Ya, menurun drastis sudah. Saya sakit-sakitan. Oh iya. Saya mulai 2001 kena jantung itu sudah nggak. Udah mulai jarang, nggak terlalu. Nggak. Ya. 2001 deh. Kena itu saya udah nggak kerja deh. Ya udah mulai turun. Sri Mulat udah hilang. Iya. Saya nggak ada penghasilan. Iya. Ya, nggak ada penghasilan lagi. Udah sampai tahun 2006. 2006. Ya. Tapi alhamdulillah saya masih ketemu sama Abah di sini. Kadang-kadang di Paski tuh kita ketemu, masih senang-senang semuanya, membuat atmosfer itu tuh semuanya membuat kita jadi lebih semangat gitu. Ya. Itu yang membuat saya senang. Paling nggak dapat pengalamannya dari Abah seperti apa. Nah, Bah, ini tuh sebenarnya yang diinginkan adalah pesan untuk adik-adik kita nih, Bah, yang mau merintis dia sebagai seorang pelawak. Sebenarnya apa sih yang harus dipegang oleh mereka? Yang pertama tuh apa? Kalau dulu kan lahir dari Abah kan bukan dari yang sandiwara. Iya, bukan yang sekolah terus emang enggak gitu lahir dari. Ya susah ya, kenapa? Sebab lawak ini nggak ada sekolahnya ya. Nah itu makanya. Itu susahnya. Kayaknya itu dari bakat ya, itu dipupuk terus. Jadi jangan putus asa. Misalnya seperti Denny Chandra ya, mungkin punya bakat dari kampus juga bisa dulunya ya. Iya, karena dari sekolahan lingkungan. Ya. Awalnya lingkungan bercanda, setelah ada Agustusan mungkin tampil misalnya acara-acara di sekolahan ya. Yang banyak saya lihat dari situ-situ berangkatnya itu kebanyakan ya. Kalau cuman ikut-ikutan gitu ya lama kayaknya. Iya. Bisa sih bisa ya. Jadi tapi harus benar-benar latihan terus. Dan butuh wadah memang untuk menyatukan. Nah, sebenarnya dengan adanya Paski ini sebenarnya teman-teman yang adik-adik kita yang di bawah ini harusnya sering ngumpul, karena dengan seperti kayak begini kita membiasakan jadi kayak melatih. Di samping itu ya TikTokan ya. Iya, TikTokannya itu. Cuman kalau bisa di Paski sini bikin sanggar deh. Boleh. Sanggar seperti ini. Burung, kayak sanggar burung gitu. Gue takut dilempar. Langsung ambil dulu. Ya sanggar maksudnya. Sanggar seperti ini banyak kan pelawak-pelawak ya.
seperti tempatnya Aditya Gume dulu ya. Iya iya. Itu kan dia belajar spontanitas di situ. Iya. Ya. Adu argumen berdua ya. Cari sendiri masalahnya. Ya, apa terserah kamu ya. Setelah itu dilombakan bikin cerita. Kan gitu di tempat Aditya Gume. Temen itu juga kan menghasilkan tuh Olga, ada Ruben, iya banyak anak-anak lenong bocah. Iya, lenong-lenong bocah itu Betul. banyak kan. Sebab kalau tidak dilatih dari situ, terutama belajar improvisasi ya, susah. Kalau cuman ngikut pelawak terkenal sana Betul. kemari, Nunggu ya itu nggak jadi-jadi. Betul. nunggu waktunya itu Nunggu agak waktunya. susah. Nggak tahu kita kapan waktunya. Ya. Lah nanti kalau sudah berdiri sanggar ini, misalnya pelawak-pelawak junior bolehlah ikut belajar, Ya. misalnya ya. Nanti dari sanggar ini yang cari job di televisi, di TV, misalnya ulang tahun, mereka-mereka ini yang ditampilkan. Nanti muncul. Ini keinginannya juga sama nih. Jadi kita buat itu nanti tuh ada satu bidang usahanya, yaitu sebenarnya bukan untuk tapi untuk menjual si adik-adik kita atau orang-orang yang ada di pasti itu, yang nanti itu yang justru muncul mereka. Karena kalau nggak dilatih seperti itu nggak akan pernah dapat peaknya nih, lucu atau enggaknya seperti apa. Iya, harus ada sanggarnya. Jadi yang nonton ya teman-teman sendiri itu, dan anak sanggar semua itu. Jadi pesan buat generasi di bawah kita nih apa nih, Bah? Pesennya kalau kepingin jadi lawak yang serius. Serius. Ya. Satu serius, harus tekun ya. Jangan artinya apa ya? Kepingin enggak, kepingin enggak jadi-jadi. Iya. Dan jangan terlalu banyak memikirkan masalah uang, karena ketika kita membangun diri kita sendiri untuk menjadi lebih maju, uang itu akan datang sendiri sebenarnya. Betul. Jadi ikhlas, ikutin terus yang menjadi pelawak. Ketika Anda konsisten, pasti Anda akan mendapatkan tempat yang layak. Nah, Ya. Terima kasih sekali nih, Bah, sudah hadir di sini. ini sudah. Udahlah, Bah. Dari tadi kita ngobrol terus. Saya masih betah ya. Janganlah, Pak. Kita terusin ini aja dulu. Ini ada sate kita nikmati. Terima kasih sekali, Pak. Abah moga-moga Abah sehat terus. Amin, Pokoknya, Abah, amin. Usahanya maju, keluarganya bahagia semuanya. Ini soalnya yang membuat saya sirik tuh Abah tuh paling cakep di keluarga, kata keluarganya katanya. Ya, paling cakep katanya. Bener, anak saya 6 cewek semua. Iya kan? Istri saya cewek, pembantu cewek. Saya kalau kemana-mana mau nyuruh anak-anak juga nggak enak, cewek semua. Oke, Bah. Ya, Iya. monggo dek, nih dek. Sate Madura dek.